Sama, Kristen, Quran, sama. Jenggot boleh panjang, tapi gobloknya nggak selesai. Kalau hanya mengandalkan Islam tuh gamis, Islam tuh sorban, Islam tuh jenggot, persis Abu Jahal. Ya kalau beli mahal. Makasih guys, sama-sama. Di negeri amplop, Aladin menyembunyikan lampu wasiatnya. Malu. Samson tersipu-sipu, rambut keramatnya ditutupi topi. Rapi-rapi. David Copperfield dan Houdini bersembunyi rendah diri. Entah andai kata Nabi Musa bersedia datang membawa tongkatnya. Amplop di negeri amplop mengatur dengan teratur. Hal-hal yang tak teratur menjadi teratur. Hal-hal yang teratur menjadi tak teratur. Memutuskan putusan yang tak putus, membatalkan putusan yang sudah putus. Amplop menguasai penguasa dan mengendalikan orang-orang biasa. Amplop membeberkan dan menyembunyikan, mencairkan dan membekukan, mengganjal dan melicinkan. Orang bicara bisa bisu, orang mendengar bisa tuli, orang alim bisa nafsu, orang sakti bisa mati. Di negeri amplop mengamplopi apa saja dan siapa saja. Paulus Korintus 1 ayat 1. Amal saleh sebanyak apapun kalau tidak dengan kasih sayang bagaikan suara genderang. Itu Paulus itu, Korintus 1 ayat 1. Kalau di Quran habaan mansuro. Kita hidup kalau tanpa kasih sayang bagaikan debu yang berterbangan, tidak punya nilai. Sama, Kristen, Quran sama. Anunya sama. Kitab sucinya tuh nilainya sama. Manusianya kok yang nggak sama kadang-kadang. Sama, Kristen, Quran sama. Anunya sama. Kitab sucinya tuh nilainya sama. Manusianya kok yang nggak sama kadang-kadang. Kristen, Quran sama. Anunya sama. Kitab sucinya tuh nilainya sama. Saling tolong. Peran agama harus kita pegang. Imam masjid, khotib-khotib, KUA, Kementerian Agama harus dari NU. Kalau dipegang selain NU, salah semua. Jenggot boleh panjang, tapi gobloknya nggak selesai. Gamis setengah kaki, jidat hitam, percuma itu. Nggak usah pakai gamis, pakai batik aja. Nggak usah pakai gamis, pakai celana saja. Nggak usah jenggotan, nggak usah. Asal ilmunya lumayan. Kecuali Said Muhammad bin Ali Al-Maliki. Ya jubah, ya gamis, ya pinter, ya alim. Silahkan itu. Kalau hanya ngadir kayak gamis tok dengan sorban, Abu Jahal juga persis seperti itu pakaiannya. Serius ini bukan guyon, serius ya. Kalau hanya mengandalkan Islam tuh gamis, Islam tuh sorban, Islam tuh jenggot, persis Abu Jahal. Seperti itu juga. Sunnah nomor paling bawah sendirilah. Cadar itu bukan pakaian Islam, bukan pakaian Arab. Buktinya nutupi aurat itu kan karena menghindar fitnah. Mukanya cantik malah ditutupin supaya jangan bikin fitnah orang laki-laki. Lah di Arab itu di Saudi nenek-nenek negro yang hitam itu pakai cadar. Lah fitnah opo nego? Paham nggak? Pakai cadar itu menghindari fitnah. Mukanya cantik, nanti lihat laki-laki menimbulkan fitnah. Nah kalau nenek-nenek, kemudian kulitnya hitam, orang hitam itu, kok masih pakai cadar? Mitnai opo, nutupi fitnah. Mau dibuka lah orang-orang yang tertarik. Tapi, itu artinya cadar itu budaya. Tradisi orang Arab, cadar. Bukan karena menghindar fitnah, bukan karena nutupi muka supaya jangan kelihatan cantiknya, bukan. Memang budaya, tradisi. Orang Saudi mukanya tutupin, padahal kulitnya hitam, nenek-nenek. Fitnah apa nih, usaha fitnah belas man.
Nah, itu namanya kita memahami suatu. Tidak hanya memanjangkan jenggot. Masalah jenggot. Memang orang yang panjang jenggotnya kurang kecerdasannya. Karena saraf yang untuk mendukung otak tertarik oleh jenggot. Di sini hebatnya Syiah. Hebatnya gimana? Prinsip Syiahnya tidak luntur. Tetap percaya pada wasiyah, ismatul a'immah, roj'ah, mahdiyah, taqiyah, tapi intelektual dibangun karena kemasukan Mu'tazilah. Dari sejak itulah Syiah bukan hanya partai politik, tapi juga gerakan-gerakan intelektual sampai sekarang. Sampai sekarang embargo spare part pesawat oleh Amerika, iya. Amerika melarang ngirim onderdil pesawat ke Iran. Ya wis ora apa-apa, gawe dhewe. Sampai sekarang spare part onderdil pesawat Iran itu bikin sendiri. Enggak usah beli dari luar negeri karena diembargo oleh Amerika. Dan sekarang satu negara yang melawan Amerika ya Iran. Lepas dari mazhabnya salah apa keliru apa kufur apa pokoknya yang sekarang satu-satunya orang yang berani menantang Amerika itu Syiah. Satu negara yang tidak punya utang juga Iran. Satu-satunya yang membela Palestina terang-terangan orang basa-basi ya Iran. Padahal Palestina tidak ada Syiah. Orang Palestina tidak ada Syiah, orang Palestina. Tapi yang membelain Palestina mati-matian Iran. Ini lepas dari kufrun apa nifakun apa dolalun lah. Iya. Apa? Ayat setan. Mohon tidak disela dulu ya biar selesai. Ya, jadi enggak ini bukan begitu. Ini sisi positifnya Syiah, sisi positifnya Iran. Nah, kita yang mencintai Ali, kita yang mencintai Rasulullah SAW, mari kita pertahankan ini, keyakinan yang benar ini. Mari kita pertahankan baqiyah min baqaya amal salihah. Sedikit saja amal soleh, mari kita pertahankan, yaitu ihya'i Asyura, ihya'il arba'in, ihya'i syuhada'i Karbala. Mari kita hidupkan tragedi Karbala dengan pertemuan seperti ini. Syukur-syukur lebih dari ini, syukur-syukur lebih besar lagi. Mari kita pertahankan sautul haq ini, suara kebenaran. Mari kita pertahankan. Nggak apa-apalah sekarang orang sedikit, insya Allah. Yang penting yang penting harus ada, tidak dilupakan. Insya Allah lama-kelamaan akan dipahami oleh orang banyak. Di kalangan NU sendiri masih banyak yang belum paham. Nggak apa-apa, maklum belum ngerti. Allah madihim, fainahum la ya'lamun. Berilah kepengertian kepada orang-orang yang belum paham dengan peringatan Asyura, peringatan Arba'in. Ya Allah, berilah petunjuk kepada umat Islam, warga Nahdiyin, pesantren-pesantren yang belum mengerti tentang apa itu Yaum Asyura, apa itu Yaum Arba'in. Maafkan mereka ya Pak ya, karena mereka itu fa'innahum la ya'lamun, karena belum mengerti. Kata Imam Ali Zainal Abidin, alhamdulillah alladzi ja'ala a'da'ana humaqa. Alhamdulillah musuh-musuh saya itu goblok-goblok semua. Gitu kira-kira gitu. Orang dungu-dungu, ahmak-ahmak. Tolong dihormati dulu, biar beliau bicara dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya kenalkan kepada Ustadz Said Agusrod. Nama saya Ahmad bin Zain Al-Kaf. Saya Ketua Yayasan Al-Bayinat bidang organisasi. Dan saya Awan Syuriah NU PWNU Jawa Timur. Kami yakin bahwa antum bukan pengikut Syiah, tidak berakidahkan Syiah. Namun catatan di tempat kami, istilahnya di komputer kami penuh nama-nama antum, laporan-laporan mengenai antum, yang isinya komentar-komentar antum yang sifatnya membela Syiah. Di mana komentar-komentar tersebut sangat merugikan Ahlus Sunnah, khususnya kaum Nahdiyin. Sehingga banyak, bisa dikatakan 95% pengikut Syiah adalah Nahdiyin, kaum Nahdiyin yang digerogoti oleh antek-antek Syiah. Perlu Anda perkenalkan yang hadir di sini adalah pejuang-pejuang ahli sunnah dari Nahdiyin semua, dari Bangil, dari Jember, dari mana-mana, dari Surabaya dan sekitarnya dari Jawa Timur sini. Nah, mereka merasa sakit hati kepada Syiah
Dan mereka sudah berhadapan tinggal bunuh-bunuhan saja. Dan mereka lebih sakit hati lagi kepada pengurus PBNU, di mana mereka sudah berhadapan akan bunuh-bunuhan, pimpinan kita justru rangkulan dengan orang-orang Syiah. Kami tahu, di belakang itu adalah fulus. Kami tahu dan kami berani bersumpah karena kami ada orang kami di dalam Syiah. Kami mempunyai data untuk antum ketahui. Antum sebagai orang PBH, Saya dapat uang. kami tidak mau membuka rahasia seseorang. Bahwa dekatnya tokoh-tokoh kita NU di sana adalah karena fulus. Dan ini sebagian diakui. Karena katanya bantuan dari luar negeri semua sudah diambil sama Gus Dur. Tinggal yang dari Iran saja yang masih masuk. Wallahu alam, ini betul tidaknya. Antum lebih tahu. Untuk itu kami minta kepada antum agar segera memutuskan hubungan sama mereka. Berapa sih mereka itu? Apa keuntungannya? Antum dekat dengan mereka, berapa banyak kaum Nahdliyin yang digrogoti sama mereka. Tiap hari kita ini ngepuk-ngepuk, jangan sampai kita ini digrogoti. Tapi dari atas justru kita ini ditikam dari belakang oleh tokoh-tokoh kita. Tolong fadlan, minta tolong atas nama warga Nahdliyin di Jawa Timur sini, tolong putuskan hubungan dengan Syiah. Kami 20 tahun bendung, jogo, sampai di Serobon dengan Syiah. Tapi antum kasih jalan mereka untuk grogoti kita.